Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kasih Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kita, mengarungi perjuangan satu pekan yang di dalamnya tak pernah lekang kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan karena itu malam ini mari kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Sebelum itu, mari kita berdoa memohon kuasa dan urapan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kasih-Mu tiada duanya. Tak akan pernah ada lagi kasih di dunia ini yang dapat melebihi kasih-Mu. Kasih di dalam Yesus Kristus yang menerima kami apa adanya. Dan malam ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu ya Roh Kudus, urapi kami semua untuk semakin dimampukan memahami betapa dalam dan hebatnya kuasa dan kasih Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dari surat Roma pasal 8 ayat 33 sampai 35 yang mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudaraku, firman Tuhan ini diberikan tema dalam satu pengajaran yang mengatakan kasih yang menjadikan kita milik Allah dan Allah milik kita. Saudaraku, ketika seorang gadis menerima ungkapan kasih dari seorang pria dengan mengatakan, aku cinta padamu, aku ingin memilikimu, maka yang terutama diterima dari seorang pria itu ialah bukanlah hartanya, bukanlah gelarnya, melainkan yang diterima adalah pemuda itu sendiri, eksistensi dari pemuda itu sendiri. Demikian juga ketika kita menerima kasih Allah yang diungkapkan melalui Yesus Kristus, kita mendapatkan berkat terbesar, yaitu Allah itu sendiri. Dengan demikian kita harus membedakan antara mengalami kasih Allah secara umum dan mengalami Allah melalui kasih-Nya secara khusus. Kasih Allah secara umum dinyatakan melalui segala pemberiannya dalam dunia ciptaannya yang dapat dinikmati oleh semua orang ketika menciptakan dunia dengan segala isinya untuk kebutuhan manusia. Kasih itu walaupun diberikan kepada semua orang, namun tidak dirasakan secara khusus oleh tiap-tiap orang. Misalnya bagi petani turunnya hujan adalah berkat, tapi bagi penjual es, hujan itu menyebabkan dagangannya tidak laku. Sebaliknya, musim panas bagi tukang es adalah berkat karena dagangannya akan menjadi laku. Sedangkan bagi petani, itu kutuk karena membuat tanahnya kering kerontang. Padi tidak dapat tumbuh subur. Hal-hal umum dari ciptaan Allah merupakan pernyataan Allah, kasih Allah secara umum, dan kasih Allah yang khusus dalam Yesus Kristus itu sangatlah berbeda dengan kasih Allah secara umum. Kasih yang khusus itu dinyatakan melalui pemberian diri Tuhan, penciptaan alam semesta. Kasih melalui kematian Kristus ini membawa kita di satu sisi dilepaskan dari murka Allah, di sisi lain kita diperdamaikan dengannya. Sungguh-sungguh merupakan kasih yang luar biasa, kasih Allah yang secara khusus. Hubungan kita bukan lagi hubungan orang berdosa dengan Allah yang murka, tetapi sebagai anak-anak dan Bapa surgawi, Bapa dan anak, sebuah hubungan yang hidup. Dengan demikian, relasi yang kokoh ini, relasi yang kuat ini akan membuat kita mengalami intimitas kedekatan dengan Allah yang
Kedekatan itu dalam relasi. Iman itu membuat kita kuat dikala kita sakit, membuat kita terhibur dikala kita berduka, membuat kita teguh dikala kita sedang bergumul. Itu yang kemudian disaksikan oleh firman Tuhan, bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, artinya kasih yang khusus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, entah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Saudaraku, mari menghidupi firman ini, agar kita kuat di tengah-tengah berbagai situasi yang terus berbeda dari hari ke hari. Intimitas kita dengan Kristus akan membuat kita mengalami kasih Allah yang sungguh-sungguh khusus dalam kehidupan ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu kembali menyapa kami, mengingatkan kami tentang kasih yang khusus dalam Yesus Kristus, yang akan membuat kami kuat dikala kita sedang tak berdaya, yang membuat kami kuat dikala kami sakit, membuat kami terhibur dikala kami berduka, dan membuat kami tenang dikala pergumulan itu datang menerpa. Malam ini masih begitu hebat pergumulan kami, bergumul dengan beberapa orang tua kami, saudara kami yang sakit, dirawat di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi dengan perjuangan yang tidak mudah, dengan penanganan para medis yang tidak mudah. Juga yang orang tua kami yang dirawat di rumah karena sakit di kampung halaman, juga sedang menghadapi perjuangan yang tidak mudah. Tapi ada tangan-tangan keluarga yang terus Tuhan kuatkan untuk menjaganya, untuk menopangnya. Dan di atas semuanya itu, kasih Allah lebih dari segalanya. Hingga malam ini, bila kami nanti beristirahat, kami percaya dalam dekapan kasih-Mu, hidup kami terpelihara, hingga besok kami menyambut hari yang baru, menyambut hari di mana secara khusus kami mengalami kasih-Mu dalam Yesus Kristus lewat ibadah jemaat. Bapa di sorga, inilah doa kami, ampunilah dosa kami, dan berkenanlah Tuhan terus berikan berkat-Nya buat kami umat-Mu. Dan ibu bapa saudaraku yang terkasih, dalam segala keberadaan dan dimanapun saudara berada, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teruslah hidup menikmati kasih yang khusus dari Allah di dalam Yesus Kristus. Soli Deo Gloria.